Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salama tasliman katsira amma ba'd. Baik, ikhwah sekalian, rahimakumullah, kita akan sama-sama untuk mengkaji ya dan mendiskusikan apa yang tertuang di dalam kitab Harta Haram ya, Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah taala. Masih berkisar di sini dalam pembahasan tentang masalah goror ya. Kita akan masuki ke pembahasan poin 3 atau 3.12. Ya, 3.12. Halaman 226 kalau di buku yang cetakan sama seperti saya, yaitu goro dalam muamalat kontemporer ya, goro dalam muamalat kontemporer. Baik, yang belum kebagian baca siapa? Angkat tangan. Ayo yang belum, yang merasa aja. Ayo Pak. Goror dalam muamalat kontemporer. Imam Nawawi berkata, larangan jual beli goror merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan muamalat. Goror terdapat dalam banyak bentuk muamalat. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi prinsipnya sih, ya, artinya prinsip tentang goror itu kan artinya udah dari dahulu lah sudah ditetapkan oleh Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dasarnya itu sudah ada kaedahnya. Ya, jadi tinggal nanti kemudian masalah pengembangan terkait dengan apa yang kasuistis ya istilahnya di setiap masa mungkin ada variasi-variasi ya dalam muamalah-muamalah itu yang ternyata diantaranya di situ ya kembalinya ujung-ujungnya ya ada unsur goror juga ya gitu ya, ada unsur goror juga ya, karena memang di situ ya kita dapati bahwa kayak misalnya objek-objek ya istilahnya yang ditransaksikan atau objek-objek akad itu kan ya bisa berubah-ubah ya istilahnya dari satu masa ke masa yang lainnya ya, apalagi di masa kita sekarang itu kan banyak sekali gitu ya istilahnya, banyak sekali apa yang bisa dijadikan objek untuk akad ya ataupun transaksi ya, karena memang di situ apa-apa yang kita lihat sekarang ada ya itu dulu nggak ada ya, dan mungkin di masa mendatang ya yang sekarang tidak ada nanti akan ada ya, tapi kaedahnya itu sudah sebagaimana yang sudah kita lalui ya tentang masalah goror, artinya ketidakjelasan dalam masalah harga, ketidakjelasan dalam masalah di situ objek istilahnya yang ditransaksikan ya, terus juga yang terakhir yang sudah kita bahas itu kan yang poin 3 ya, ketidakjelasan dalam masalah jangka waktu pembayaran ya kan, seperti itu. Baik, lanjutkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi bahwa goror sering terdapat dalam muamalat, sama juga halnya dengan muamalat kontemporer, tidak terlepas dari goror dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, ya, jadi di situ porsinya bisa berbeda-beda ya masalah gorornya. Cuman kan secara global di sana ya goror yang dinyatakan istilahnya dilarang ya, itu goror yang dianggap goror yang besar ya, atau goror yang
nyata, yang terang ya istilahnya di situ. Dianggap goror yang besar ya, bukan goror yang kecil ataupun yang ringan yang di sana ada toleransi ya, seperti yang sudah kita singgung beberapa kriteria yang yang sudah disebutkan ya, mana-mana yang dilarang dan kapan goror yang dilarang itu dan kapan yang ditoleransi. Ya, itu sudah kita bahas ya di awal-awal pembahasan tentang goror. Nah, terus terkadang goror tersebut merusak keabsahan sebuah akad muamalat dan terkadang tidak, karena bisa jadi kadarnya dalam akad relatif kecil atau keberadaannya hanya sebagai pengikut, atau transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh orang banyak, atau akadnya adalah hibah. Nah, ini yang sudah disinggung, ini ringkasan dari apa yang sudah kemarin dibahas ya. Jadi hal-hal yang ditoleransi ya dalam masalah goror ya, yaitu bila goror tersebut ya terhitung goror yang kecil ya, atau di situ karena dia sebagai tabi saja ya, jadi bukan aslun ya gitu. Jadi kan kayak misalnya kasus jual rumah beserta perabotan yang ada dalamnya, kemudian juga jual pohon beserta di situ buah yang ada ya pada pohon tersebut. Jadi di situ perabotan yang ada dalam rumah yang dijual tadi itu tabi, statusnya tabi ya, walaupun di situ memang mungkin ya lumayan lah gitu kan misalnya dari sisi nilainya ya, tetapi karena dia tabi ya, sebab dijual istilahnya rumah tersebut ya secara gelondongan lah ibaratnya ya, yang dijual adalah asalnya, maka yang tabi itu mengikut kepada asal ya, sehingga tidak mempengaruhi. Kemudian tadi ya, buah yang ada di pohon tersebut ya, kalau misalkan itu kita membeli buah yang masih di pohon ya, belum diturunkan ya, gitu ya istilahnya, belum diturunkan dan belum ditimbang, itu kan nggak boleh. Kalau cuman beli buahnya saja yang masih di pohon, saya beli ya buah yang di pohon itu harganya sekian misalnya, ya kan belum tahu timbangannya atau takarannya berapa ya kan, nah itu nggak boleh. Kalau istilahnya di situ yang kita buah tersebut dijadikan sebagai asal. Tapi kalau di situ dia ngikut kepada pohon ya, pohon ini saya beli ya beserta buahnya ya, itu dibolehkan ya, seperti itu, karena dia buah tersebut statusnya sebagai tabi' ya, sebagai pengikut saja. Nah, kemudian juga di situ ada disinggung tentang bahwa transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Apa kemarinnya? Ada contohnya apa? Ada yang ingat nggak? Kan itu udah disebutkan kalau nggak salah. Apa? Contoh ada nggak kemarin disebutkan contohnya? Hah? Sayur mayur. Iya, itu. Jadi kita dapati bahwa kayak barang-barang tersebut kan istilahnya sesuatu yang memang tidak bisa ya kita itu kemudian nggak butuh gitu. Itu pasti dibutuhkan oleh banyak orang ya, sehingga di situ mungkin sisi gorornya yang dianggap di situ sisi goror yang dianggap ditoleransi di situ ya, yang ditoleransi di situ apa sisinya? Di situ yang disebutkan poin keberapa itu? 3.5 poin C. Poin C ya. Baik. 3.7 poin C. 3 poin 3.7. Oh 7. Tadi 5. Iya, maaf. Ya. 6. Nah itu sisinya apa itu? Di situ dikatakan bahwa bila akad yang perkataan Imam Nawawi contohnya di situ, bila akad yang mengandung goror sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya dibolehkan. Ya, mudarat goror di bawah riba. Ya, mudarat goror di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah keringanan jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudaratnya lebih besar daripada dibolehkan.
Ya, dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan ya bagian dalamnya seperti semangka, telur, dan lain-lain sekalipun terdapat goror. Ya, jadi situ artinya gorornya itu karena dia tertimbun di tanah, ya kan? Tertimbun di dalam tanah, ya. Kemudian istilahnya seperti apa kondisinya, ya, wortel tersebut, kemudian bawang tersebut atau umbi, atau di situ kayak semangka kan gitu ya. Semangka itu kan, ya kita biasanya jual beli semangka umumnya orang bisa gelondongan ya, satu gelondong langsung ditimbang aja kan, kita belum tahu. Walaupun nggak ada masalah kan, kita istilahnya di situ misalnya kita dapati bahwa akan lebih bagus ya kalau misalnya seorang penjual itu ya dia berani ya istilahnya untuk dibuka lah. Kalau di Saudi itu namanya ala sikin ya, istilahnya dibelah gitu. Jadi dipotong sedikit gitu ya, ditunjukkan di situ bahwa di dalamnya bagus ya misalnya gitu kan. Tapi itu kan jarang dan biasanya itu harganya lebih mahal. Ala sikin istilahnya yang pakai dipotong itu harganya lebih mahal biasanya. Ya, karena kan resiko juga kan penjual kan istilahnya, kalau misalkan ternyata pas dibuka ternyata jelek, ya udah berarti orang itu nggak jadi beli, ya gitu. Kayak beli durian itu tadi ya? Iya begitulah, kurang lebihnya sama kan gitu. Intinya sih buahnya tersebut tertutup oleh kulitnya kan gitu kan. Kita di mana kita nggak tahu isi di dalamnya itu bagus apa enggak. Ya kan kadang seringan kita beli istilahnya semangka misalkan sampai di rumah dipotong, wah pucat kan gitu ya, padahal nggak jatuh tapi pucat misalnya kan gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, karena barang-barang yang semacam itu ya dianggap ya dibutuhkan ya oleh banyak orang dan akan menyusahkan orang kalau itu dilarang ya, sehingga di situ dibolehkan. Telur juga begitu ya kan ya, memang di sana ada trik-trik ya, misalnya orang pengen tahu telur itu, cuma kan masa ya kita beli telur 2 kilo misalnya terus dicelupin satu persatu ke air ini bagus apa enggak kan, itu kan salah satu trik untuk tahu bahwasanya telur itu busuk atau belum kan, itu dimasukin ke air. Kalau ngambang ya berarti rusak gitu. Hah? Ya kan kalau ngambang kan rusak kan itu telurnya. Cuma kan masalahnya gimana? Tiba mau dimasukin satu-satu, Pak masukin dulu pas satu-satu. Kan nggak mungkin. Iya, itu. Jadi intinya ya itu contoh lah istilahnya. Ya artinya kalau memang pas kebetulan ada yang rusak ya udah qadarullah ya istilahnya kan, si pembeli terutama ya artinya mungkin ya rugi ya bagi dia ya, kecuali kalau misalnya penjual itu misalnya memang mau bertanggung jawab istilahnya dengan kata lain memberikan jaminan ya gitu kan, ini telur bagus semua, nanti kalau ada yang rusak kembaliin, itu lebih bagus ya gitu, itu lebih bagus. Baik, lanjutkan aja. Ini beberapa muamalah kontemporer yang mengandung goror. Sebagian tentunya diharamkan oleh seluruh para ulama dan sebagian lagi hukumnya diperselisihkan. Ya, tadi lupa ya, ada hibah juga ya. Hibah itu kan hadiah ya istilahnya. Jadi kita itu menerima hadiah kan ya terserah orang yang ngasih. Misalkan kita dikasih kado ya, nih hadiah, isinya apa kan kita nggak tahu, tapi kan ya namanya hibah, ya kan, namanya hibah kan istilahnya tidak berlaku goror dalam masalah hibah. Ya, itu ya, karena itu adalah muamalahnya bentuknya ya sosial lah istilahnya, bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan ya. Baik, jadi berikut ini nanti akan disampaikan ya beberapa bentuk muamalat kontemporer yang mengandung goror. Sebagian bentuknya diharamkan ya oleh seluruh para ulama dan sebagian lagi hukumnya dipersisikan. Baik, yang pertama Jual beli barang dan jasa melalui telepon. ada kata jasanya ya, itu cetakan keberapa itu? Jual beli barang dan Jasa jasa ya. melalui telepon.
jual beli barang dan jasa melalui telepon, internet, dan aplikasi. Oh, ada kata aplikasinya. Di sini saya nggak ada. Kemajuan di bidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis. Namun dengan adanya telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara dua belah pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Ya. Terus? Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang atau jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya. Namun, bagaimanakah syariat menyikapinya? Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual beli emas dan perak. Maka tidak sah membeli emas atau perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual. Kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer, karena ini termasuk riba nasi'ah yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan riba ba'i, kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan saat itu juga, seperti penukaran mata uang asli melalui ATM, maka hukumnya boleh. Ya, jadi di situ mungkin kita sudah memaklumi semua ya terkait dengan masalah jual beli emas dan perak, ya, atau di situ barang-barang ribawi ya, istilahnya yang disebut dengan istilahnya barang-barang ribawi yang dipersyaratkan ya, dipersyaratkan harus di situ tunai, ya kan, dan serah terima barang serah terima barang dan uangnya itu secara langsung. Jadi harus di situ ada taqabud langsung ya di waktu itu juga ya. Jadi ada serah terima ya, jadi tunai kemudian serah terima antara barang dan uangnya. Ya. Maka tidak boleh kemudian ada salah satu dari keduanya yang tertunda. Ya. Apakah itu uangnya tertunda ya? Gitu kan? Misalnya barangnya dikirim dulu, uangnya nanti ya misalnya. Atau misalnya di situ uangnya dulu dikirim. Ya kan kalau di online kan rata-rata kan begitu ya. Transfer dulu ya, baru nanti barang dikirim. Ya. Nah, kalau untuk emas dan perak itu tidak berlaku. Ini contohnya ya. Emas dan perak kan istilahnya yang terkait dengan barang-barang ribawi ini tidak boleh ya istilahnya. Ya. Nah, adapun di sini yang terkait dengan seperti penukaran mata uang asing ya melalui ATM ya begitu ya. Ya di mana di situ kita kalau misalkan kita bawa ATM nih dari Indonesia kan ya. Kan kita kan istilahnya uang kita di kartu istilahnya tersebut ya, uang elektronik tersebut itu kan rupiah ya gitu ya. Tapi ketika kita pergi ke Saudi ya, kita keluarkan uang real langsung ya. Saat itu juga kan gitu. Ya. Jadi itu dibolehkan ya. Apalagi di situ kita tahu bahwa jenis mata uangnya kan beda ya. Jenis mata uangnya berbeda ya. Ya, tapi memang di situ itu langsung soalnya ya. Saat itu juga kita bisa mengambil langsung dan langsung menukar di saat itu juga. Ya, itu sama seperti halnya kalau kita datang ke Money Changer juga ya, gitu kan. Kita datang ke Money Changer ya, tukar uang ya, sama ya. Ketika kita datang ke ATM, kita tarik uang, udah jadi ya real. Ya, begitu. Nah, sebagai ilustrasi
sebagai ilustrasi. Mungkin bisa gantian barangkali yang lainnya yang belum. Sebagai ilustrasi, A memiliki tabungan dalam bentuk rupiah di salah satu bank di Indonesia. Pada saat A berada di luar negeri, A membutuhkan uang dolar Amerika. Lalu A menarik uang tunai dalam bentuk dolar menggunakan kartu ATM-nya pada salah satu anjungan milik bank di negeri ia berada. Hal ini dibolehkan dan tidak termasuk riba baik. Baik. Ya, bahasa Arabnya baik. Karena yang terjadi adalah penukaran uang rupiah dengan dolar secara tunai dengan harga kurs di hari itu. Iya. Jadi walaupun istilahnya di situ kan pastinya ya istilahnya kan itu ada keuntungan kan gitu yang didapat lah istilahnya kan oleh mungkin pihak bank setempat ya. Itu karena ada selisih lah gitu ya antara uang dolar sama uang rupiah kan begitu. Ya, jadi kalau kita tukar di mana ya itu bisa beda keluarnya gitu ya, berapa dolar. Ya, padahal uang rupiahnya sama, tapi kalau kita tukar di ATM yang bank mana keluarnya segitu. Ya, di ATM yang lain lagi, yang bank lain lagi keluarnya lain lagi kan gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, yang tidak diperbolehkan istilahnya ada pada saat istilah tukar menukar uang yang sama ya, mata uang yang sama. Ya, lalu ada selisih, ya kan? Ada selisih. Tukar uang pecahan 100.000, ya itu kan? Misalnya kemudian ditukar dengan uang 5.000-an, pecahan 5.000. Lalu dikurangi misalkan 10.000, jadi 90.000 cuma dapatnya. Itu riba jelas ya, begitu kan? Nah, ya karena mata uangnya sama. Tapi kalau mata uangnya berbeda, nggak ada masalah. Itu. Ya, karena kan ya itu istilahnya kayak money changer itu kan dia cari keuntungan dari itu ya istilahnya ya dari selisih ya selisih kurs ya. Nah baik terus Pak Hukum di atas Faiz. berdasarkan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami divisi Fiqih Oki nomor 52 3/6 tahun 1990. Setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern disebutkan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi. Juga tidak dapat diterapkan untuk Sorf. Untuk Sorf ya, bahasa Arabnya sorf ya. Untuk sorf yaitu tukar menukar mata uang atau jual beli emas dan perak karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai. Ya, jadi ini untuk yang artinya kaidah umumnya ya untuk barang-barang yang istilahnya di situ dipersyaratkan yakni harus ada serah terima ya secara langsung ya kontan tunai ya dan juga kobetnya juga ya istilahnya di situ artinya kobet itu serah terima ya langsung di saat itu juga. Nah, jadi itu tidak boleh ya artinya kalau misalnya ada selisih waktu. Jadi kalau misalkan seseorang nih ya telepon ke temannya ya karena dia mau tukar uang misalnya gitu kan dia tukar, saya mau tukar rupiah mau tukar uang real misalnya, kamu punya enggak? Punya. Kamu mau tukar berapa? Saya mau tukar 1 juta. Ya udah transfer dulu uangnya 1 juta ke saya ya kan, nanti ya saya kirim ya uang realnya atau saya nanti besok datang ke tempat kamu misalnya. Itu enggak boleh karena enggak langsung ya. Ada bahkan istilahnya di situ 1 jam aja begitu misalnya ya nanti ya sejam lagi saya datang saya kasihkan uangnya, itu juga nggak boleh. Jadi ya harusnya ya udah nanti aja kan gitu datang ya ke rumah nanti terus baru di situ langsung tukar menukar ya istilahnya antara rupiah dengan realnya
Ya, jadi kalau misalkan di situ modelnya kayak tadi ya, istilahnya transfer dulu uangnya gitu. Nanti saya kirim ya ke kamu uang realnya. Ya, walaupun ya selisih misalnya berapa menit ya, setengah jam atau 30 menit ya gitu, 15 menit. Ya, karena tidak langsung ya, ada jeda waktu ya di situ. Dalam serah terimanya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, berarti itu mengikuti hukum seperti emas gitu ya, dan dia ini. Iya. Jadi karena ilahnya, jadi emas dan perak di masa itu kan yang ini kan mata dinar dan dirham gitu kan. Jadi istilahnya di situ ilahnya, kenapa? Di situ kan dibahas kan ilahnya apa? Tsamaniyah kan gitu ya. Jadi tsamaniyah itu maksudnya itu harga atau nilai dari uang tersebut ya istilahnya, nilai emas peraknya. Jadi mata uang yang sekarang itu diikutkan hukumnya kepada emas perak ya, atau dinar dan dirham ya. Jadi yang dilihat itu adalah nilainya kan gitu ya. Ya, itu yang menjadi dasar itu karena alasannya ya, atau ilahnya adalah nilai daripada mata uang tersebut yang disamakan dengan nilai ya emas dan perak ataupun dinar dan dirham saat itu. Ya. Jadi harus di situ dipersyaratkan ya serah terima secara tunai ya, langsung ya, tanpa ada jeda ya dari salah satu antara keduanya. Baik. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual beli, yaitu seluruh jenis barang kecuali emas atau perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrir dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Ya, jadi situ apa namanya untuk yang selain ya seperti emas perak ataupun mata uang yang memang tadi dipersyaratkan harus ada serah terima secara tunai ya. Jadi untuk barang-barang yang lainnya ya, jadi seluruh jenis barang yang lainnya ya itu intinya yang tidak disyaratkan ya, tidak disyaratkan serah terima secara tunai ya, itu bisa melalui surat menyurat ya. Jadi zaman mungkin dulu belum ada telepon ya gitu kan ya, bisa pakai apa sih dulu ya surat pos biasa. Kalau telegram kan harus ada telepon juga ya. Kalau ke telegram dulu ada pakai enggak ya, memang itu ya, ya harus ke pos ya. Baik ya, istilahnya zaman istilahnya kita belum ada telepon. Siapa yang mengalami masa belum ada telepon? Kayaknya kalau HP ya kita ya pernah mengalami belum ada HP kan? Iya. Nah, sedangkan di situ jual beli istilahnya melalui telepon ya, untuk barang-barang yang tadi yang tidak disyaratkan serah terima secara tunai ya, maka itu jual beli lewat telepon itu sama seperti ya ijab qabul yang secara langsung, jadi jual beli langsung ya. Itu kan apa namanya, oh ya gimana barangnya, ada nggak, ada, oh ya. Nah, selama di situ dia sudah tahu kan, itu misalnya itu toko misalkan ya, udah jual beli itu barangnya ada ready dan sebagainya ya, artinya sudah percayalah begitu kan. Jadi langsung akad di saat berkomunikasi via telepon tersebut ya kan, maka udah bisa langsung ijab qabul saat itu juga ya kan, bisa langsung ijab qabul ya saat itu juga ya. Kemudian nanti mungkin barangnya apakah dikirim ya ataukah bagaimana kan gitu, yang jelas ya selama di situ tidak dipersyaratkan ya serah terima secara langsung ataupun tunai ya, maka ya bisa dilakukan misalnya dengan cara seperti itu ya, melalui telepon untuk ijab qabulnya ya. Apakah nanti barangnya yang dikirim duluan, uangnya belakangan, ataukah uangnya yang kirim duluan, ataukah uangnya dikirim duluan, barangnya belakangan ya, itu tidak ada masalah. Nah, terus sebagaimana diputuskan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami divisi PPOI yang berbunyi, apabila
akan terjadi antara dua orang yang berjauhan, tidak berada dalam satu majelis, dan pelaku transaksi satu dengan yang lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan. Hal ini dapat diterapkan apabila diterapkan pada dan hal ini dapat diterapkan pada faksimilik, telex, dan layar komputer atau internet, maka akan berlangsung dengan sampainya ijab dan kabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu, sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler. Maka ijab dan kabul yang terjadi adalah langsung, seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. Iya. Lanjut. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Ya. Jadi itu statusnya posisinya seperti itu. Jadi untuk pihak si penjual ketika dia istilahnya menerbitkan ataupun mempublikasikan ya barang jualannya di internet kan gitu ya, atau di situs pribadinya, ataukah mungkin di Facebook ya sekarang kan ya gitu ya, atau di media-media sosial yang lainnya lah, Instagram dan seterusnya ya, atau di situ melalui aplikasi-aplikasi istilahnya yang untuk yang istilahnya membuka ya istilahnya untuk para pelapak yang mau berjualan di situ, ya itu statusnya seperti ijab gitu. Ini selama di situ dia ya tentunya syaratnya harus memberi keterangan ya kan, speknya bagaimana ya, ada muwasofatnya di situ, muwasofat ya. Jadi di samping gambar ya, kemudian di situ dia memberikan keterangan ya, untuk barang tersebut ya. Jadi seperti apa barangnya kan gitu. Nah, dan juga di situ ada harganya ya yang ditawarkan. Nah, kemudian ketika si pembeli ya istilahnya di situ kemudian mengisi ataupun mengklik ya dan kemudian ya menyetujui kan gitu ya, maka berarti ya dia dianggap qabul ya gitu kan, menerima kan gitu. Ya, sehingga di situ terjadilah ya proses akad dengan cara seperti itu, ijab dan qabulnya. Baik. Terus adapun setelah ijab dan qabul berlangsung, adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap. Oh iya. Terus penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual beli barang. Iya. Jadi makanya kita dapati kan ya sekarang kan kayak HP aja kan wah macam-macam kan gitu ya istilahnya. Ya, kelihatannya kok bentuknya sama tapi ternyata di situ speknya beda. Misalkan laptop juga begitu. Ya. Dari merek yang sama ya. Bentuknya kelihatannya sama bodinya, tapi ternyata dalemannya speknya lain sehingga mempengaruhi harga jual barang tersebut. Ya. Jadi si penjual harus memberikan penjelasan yang sedetail mungkin ya. Gitu kan? Dan si pembeli harus teliti. Ya kan? Harus teliti. Ya, ketika dia ingin membeli barang melalui aplikasi misalkan gitu ya, dia harus betul-betul membaca dulu. Ya kan di sana biasanya kan ada S dan K berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Harus lihat apa di situ syaratnya, mungkin si penjual memberi syarat di situ ya. Ya, begini kan gitu. Atau mungkin istilahnya kalau kita pengen lebih tanya lebih jauh, kita bisa pencet yang di bagian apa itu namanya, buat chat ya kepada si penjual ya, nanyakan dulu ada nggak stoknya barangnya misalkan gitu. Terus ini bagaimana ya kalau dia pengen menanyakan sesuatu yang lain yang di luar daripada yang sudah dijelaskan di situ misalnya kan,
ini bisa nggak untuk ini bisa nggak untuk ini misalnya. Ya, itu kan boleh saja kan dia nanya ya lebih jauh lagi, walaupun itu mungkin di luar daripada spek yang sudah disebutkan. Terus setelah ijab dan kabul berlangsung, pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjualbelikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual beli ini dapat ditahriz dengan baik al-ghaib ala sifat al-as-sifat ala baik al-ghaib ala sifat. Ya, jadi itu istilahnya as-sifat ataupun bai' bil muwassafat ya istilahnya. Jadi jual beli ya barang ya dengan muwassafatnya saja. Ya, artinya di situ dengan gambar ya, foto ya istilahnya di situ ya, atau mungkin video juga bisa kan gitu ya. Ya, dengan di situ spek ya, sifat di situ adalah dengan menyebutkan atau menjelaskan mengenai spesifikasi daripada barangnya. Ya, dalam kurung jual beli barang dalam kurung jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus atau kotak yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata. Ya, jadi di situ kita dapati kadang ada barang-barang yang memang di situ ya di dalam kotak ya gitu kan, dalam kotak kan, ya seperti misalnya di situ susu gitu kan ya, kan dikotakin tuh. Masa kita mau pengen lihat dibongkar kan nggak boleh dibongkar itunya kardusnya kan, ya, iya kan masih segelan kan gitu. Ya, jadi kan nggak boleh karena di situ sudah ada penjelasannya di dalam kotak tersebut ya, dengan kata-kata ya istilahnya di situ komposisinya ini gitu kan. Jadi tidak termasuk ke dalam wah itu goror tuh ya. Ya, nggak bisa dimasukkan dengan istilah goror di situ ya. Baik, karena sudah ada penjelasan yang mengenai di situ masalah komposisi dan sebagainya. Ya. Terus pemilik situs belanja di internet bermacam-macam. Ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ia tampilkan di situsnya, hanya sebatas maklar. Nah, ini yang nanti akan tentunya menjadi perbincangan ya istilahnya. Ya, karena kan di situ para pelapak itu dia ya kadang-kadang ada yang cuman istilahnya copy paste aja dari orang lain kan gitu. Kita tidak tahu juga dia apakah memang sebagai agen mungkin dari produsen ya barang tersebut atau distributor barang tersebut gitu kan, kita nggak tahu juga kan gitu ya. Ya, jadi dia ya udah menampilkan di situ gambar di situ dan beserta spesifikasinya dan harganya. Ya, kita kadang-kadang memang di situ dari si pembeli ya tidak tahu kan gitu ya status dia tuh sebagai apa. Nah, di sini tentunya yang berkaitan dari sisi penjual ya, itu yang akan diperbincangkan di sini. Ya, kalau misalkan dia memiliki situs pribadi ya, ataukah mungkin dia di situ istilahnya masuk ke kayak marketplace yang istilahnya milik situsnya orang lain lah gitu ya, ibaratnya kan gitu. Dia masuk ke situsnya orang lain untuk berjualan di situ. Nah, maka di situ penjelasan mengenai keadaan ya istilahnya si pelapak ya ini ya, itu ada dua kemungkinan ya, di mana di situ dia ya menjual belikan barang yang istilahnya yang dia tampilkan di situ dalam situs-situs marketplace tersebut ya, bisa jadi dia memang memiliki barang tersebut ya kan, memiliki barang tersebut artinya ibaratnya ada di etalasenya gitu ya. Ya, tersedia ready di etalasenya ya, atau di situ dia hanya
sebagai makelar. Ya, artinya sebagai istilahnya di situ perantara saja kan gitu. Ya, nanti makelar ini bisa jadi dia adalah agen atau sekarang ada istilah dropship ya, dropshipper ya, gitu kan. Ya, atau lebih umumnya disebut apa? Reseller ya, gitu kan. Yang lebih umumnya dia hanya reseller gitu ya dalam hal ini. Baik. Bisa yang lain baca? Ayo. Pemilik situs telah memiliki barang yang ditampilkan. Nah, ini keadaan yang pertama ya. Pemilik situs telah memiliki barang yang ditampilkan. Ini kata-kata pemilik situs ini artinya ya maksudnya tidak mesti dia yang punya situs. Jadi bisa jadi dia dompleng ke situs orang, karena di situ marketplace bisa semua orang masuk ke situ ya. Ya sebagaimana kita tahulah ya. Nggak usah disebutkan sini. Ya. Jika pemilik situs telah memiliki terlebih dahulu barang yang ia akan tampilkan, maka para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan Hukumnya. Keabsahan hukumnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam hukum bai, al-ghaib, ala asyifat. Ya, yang tadi sudah disebutkan di atas. Jadi istilahnya jual beli barang yang goib ya, barang yang tidak ada di hadapan si pembeli tentunya ya. Gitu. Tetapi di situ dengan menyebutkan sifat-sifatnya ya. Atau di situ ditampilkan gambar dan spesifikasinya. Ya, jadi bukan dari pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem jual beli seperti itu ya, itu tidak disepakati gitu. Maksudnya itu ya, ada isyarat bahwa ini bukan jual beli yang disepakati ya tentang kebolehannya. Ya, ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat pertama, jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad, sekalipun barang tersebut ada, hukumnya tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. nah, An-Nawawi berkata, pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa bai' al-ghaib ala asyifat tidak sah. Pendapat ini berpegang kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. nah. Ya, jadi situ hadisnya hadis yang umum ya. Hadis yang umum terkait dengan larangan jual beli gharar. Ya, nahar Rasulullah SAW an bai'il gharar ya. Jadi Rasulullah itu melarang jual beli gharar. Ya, itu jadi intinya untuk pendapat mazhab Syafi'i ini ya, sebagaimana tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya, menyatakan bahwa ya jual beli ya barang yang goib gitu kan, barang yang tidak ada di hadapan ya di hadapan si pembeli gitu kan, itu walaupun istilahnya disebutkan spesifikasinya oleh si penjual ya gitu kan, itu tidak sah ya. Itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ya, karena itu dikategorikannya tetap ya gharar. Ya. Ghararnya apa? Dari sisi apa? Dari barangnya. Dari sisi barangnya itu nggak jelas gitu. Ya, dianggap tetap tidak jelas. Ya, walaupun istilahnya si penjual sudah menjelaskan spesifikasinya, ya barang saya itu begini. Ya, terus. Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar dan jual beli barang yang tidak terlihat oleh mata, hanya sekedar penjelasan melalui kata-kata, termasuk jual beli gharar karena objeknya tidak jelas. Dengan demikian jual beli barang yang tidak disaksikan fisiknya dilarang. Ya, ini artinya dalilnya masih umum ya, begitu ya. Dalil yang istilahnya digunakan oleh mazhab Syafi'i ya terkait dengan masalah ini masih dalil yang dalil tentang larangan gharar ya atau jual beli gharar secara umum. Nah, tanggapan tidak benar bai' al-ghaib ala asyifat termasuk jual beli gharar karena sebuah objek barang menjadi jelas dapat diketahui dengan indera mata atau melihat langsung, dan juga
dapat diketahui dengan indera lain dengan cara penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Dan syariat menghukumi sama antara mengetahui sesuatu hal dengan cara melihat langsung ataupun dengan sekedar uraian kata-kata. Allah berfirman Yang artinya, atau mau dibaca boleh, Pak Rahman. Allah berfirman, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi." Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 89. Dalam ayat di atas Allah menghukumi kafir orang Yahudi atas keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, padahal mereka mengetahui Nabi Muhammad hanya mengetahui kejelasan Taurat dan tidak dengan cara menyaksikan langsung. Dan Allah menghukumi sama antara pengetahuan dengan uraian dan menyaksikan langsung. Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain. Kemudian ia mensifati atau menjelaskan ciri-ciri tubuh wanita tersebut kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat langsung wanita yang disifati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat tegas menyatakan sama antara penjelasan melalui kata-kata dengan melihat langsung. Dengan demikian, maka penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata sama dengan melihat langsung, sehingga tidak ada unsur gharar dalam dua ciri ini. Ya. Jadi itu tanggapannya ya, yang terkait dengan Madzhab Imam Syafi'i yang melarang ya jual beli al-ghaib ya, jual beli barang yang tidak ada di hadapan mata ya, walaupun dengan spesifikasi yang dijelaskan melalui tulisan ataupun kata-kata ya. Jadi pendapat tersebut tidak tepat atau tidak benar ya, dan bahwa di situ kaitan dengan masalah pengetahuan seseorang ya terhadap sesuatu ya, itu kan perantaraannya bisa dengan melihat langsung memang ya, nah, itu dengan mata ya, dan yang kedua dengan pendengaran ya kan, bisa dengan pendengaran ketika di situ penjelasannya melalui kata-kata, atau di situ dengan indera mata juga tapi melalui tulisan ya. Di sini dibawakan ya istilahnya di antara hujah ataupun dalil yang menguatkan ya bahwa sama ya kedudukannya di situ pengetahuan itu melalui melihat langsung ya kepada objek yang dimaksud, ataukah di situ melalui penjelasan kata-kata ya dengan mendengar ya, ataukah di situ ya dengan membaca ya. Ketika di situ Allah menghukumi ya orang-orang Yahudi itu kafir ya ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW ya, walaupun di situ mereka hanya membaca dari Taurat ya, walaupun mereka di situ hanya membaca dari Taurat ya, itu. Jadi mereka tetap dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah tahu gitu ya dengan membaca dari Taurat. Ya, walaupun mereka belum melihat langsung ya wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Begitu pula di situ dalil yang lainnya dari hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala ya. Larangan seorang wanita ya ketika dia ya bergaul dengan wanita lain gitu ya istilahnya. Lalu kemudian ketika pulang ya dia cerita ke suaminya tentang wanita tersebut ya, begini ya, disebutkan ya ciri-cirinya ya, apa fisiknya begini dan sebagainya. Ya kan? Iya kan? Seolah-olah di situ kan ya udah kebayang kan gitu. Ya, seolah-olah si suami itu melihat langsung. Ya kan, melihat langsung ya dengan kata-kata tersebut, dengan penjelasan tersebut ya. Memang itu semuanya kembali kepada ya apakah si pembeli itu percaya atau tidak kepada orang yang memberi penjelasan itu ya kan. Kalau misalkan dia ya percaya
ya. Apalagi sudah dikenal ya, istilahnya memang orang tersebut bisa dipercaya, ya sudah. Tapi kalau misalkan dia ragu-ragu, ya udah, ya tidak wajib juga kan dia di situ melakukan jual beli ya dengan cara seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya dia tahu orang tersebut ya memang selama ini dia udah kenal nggak bisa dipercaya, ya, gitu. Misalnya di situ sering bohong ya gitu kan, ya. Sehingga di situ ucapannya ketika dia menjelaskan sesuatu, misalnya barang yang ingin dia jual, ya itu sulit dipercaya. Bener nggak kan gitu kan? Ya, apalagi kalau barang tersebut tergolong barang yang memang mungkin asing ya, gitu kan. Jadi itu semua kembali kepada si pembeli, apakah dia memang percaya ataukah tidak, gitu, ya kan. Cuman kan kita sekarang dapati bahwa tidak semua orang itu bisa apa ya istilahnya, bisa mengerti ya mana pelapak-pelapak yang kira-kira ini diduga kuat ya, dia itu benar ya, jujur ya gitu kan istilahnya. Ya kan, kalau itu kan semua kembali kepada ketelitian daripada si pembeli. Ya, pada saat dia di situ membuka marketplace ya lewat situs ataupun website ya gitu kan. Maka di sana kan banyak ya pelapak yang jualan barang yang sama tuh. Nah, itu udah teliti tuh, satu persatu dilihat ya. Tentang mungkin track rekornya kan gitu ya istilahnya. Ya, atau kalau sekarang tuh ada tanda bintang berapanya gitu ya ibaratnya kan gitu. Ya. Dan seberapa banyak di situ mungkin feedback yang baik ya terhadap si pelapak tersebut ya. Dan berapa di situ yang sudah berhasil dia jual juga gitu kan. Ya, itu istilahnya untuk bisa menguatkan ya gitu ya sebagai indikator-indikator bahwasanya si pelapak ini memang bagus ya dan jujur dan bisa dipercaya. Ya, jadi jangan asal milih aja karena wah ini lebih murah. Jangan melihat kepada yang murahnya kan gitu kan. Karena itu tadi ya banyak kasus lah gitu. Ya, ketika tidak teliti hanya melihat kepada harganya yang lebih murah dibanding yang lain, ternyata kecele gitu. Barang yang diterima tidak sesuai dengan ya deskripsi yang ada ya, atau tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan deskripsi ya akhirnya tadi itu kecewa dan sebagainya ya. Nah, itu istilahnya dari satu sisi memang jelas si pelapak yang semacam itu bisa berdosa ya, karena dia dianggap sudah menipu orang. Tapi juga ya sisi lain si pembeli juga ada kesalahan karena tidak teliti ya. Dia bisa konsultasikan dulu mungkin dengan orang yang paham kalau dia mungkin ragu-ragu atau istilahnya tidak paham dengan dunia seperti itu ya gitu kan. Nah, jadi harus hati-hati tetap ya kalau dalam ini. Pilih mana yang memang bisa dipercaya ya, baru kita oke ya. Nah, ya jadi karena di sini kan yang menyampaikan berita ibaratnya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jelas kan gitu ya. Terus atau di sini yang menyampaikan berita misalkan seorang istri kepada suaminya. Ya kan? Si suami tentunya di situ ya percayalah mungkin sama istrinya kan gitu kan. Ya. Sehingga dia oh iya. Artinya dia sudah tahu kan gitu. Oh, ciri-cirinya wanita yang diceritakan tuh begini-begini ya, udah kebayang. Itu maksudnya faedah daripada tersebut terkait dengan pembahasan kita di sini ya, bahwa sekali lagi itu bahwa istilahnya penjelasan dengan kata-kata ataupun dengan tulisan itu setara ya, ataupun menempati kedudukan yang sama ya dengan di situ melihat langsung ya dengan mata kepala. Baik. Terus pendapat kedua. Pendapat kedua, banyak al-ghaib ala asifat hukumnya sah. Pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Ya. Tapi pendapat ini adalah nas-nas yang menjelaskan bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh atau halal. Allah berfirman,
wa ahalallahul bai'. Allah telah menghalalkan jual beli. Surat Al-Baqarah ayat 275. Bai' al-bai' ala asyrifat termasuk jual beli dan hukum asal jual beli adalah halal. Dengan demikian bai' al-bai' ala asyrifat hukumnya halal. Dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual beli ini menjadi haram, maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal. Wallahu a'lam. Pendapat yang menghalalkan jual beli bai' ala al-bai' ala asyrifat lebih kuat, karena memang tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Tetapi perlu diingat bahwa penjelasan spesifikasi mesti harus jelas. Bila tidak jelas, seperti seorang penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual baju yang ada dalam kotak ini dengan harga sekian, tanpa ada penjelasan tentang warna, ukuran, model, jenis, dan hal-hal lain yang mempengaruhi harga barang, maka hukumnya haram karena tidak termasuk karena termasuk jual beli gharar. Baik, jadi intinya di situ dari sisi si pembeli harus teliti ya gitu kan, dan dari sisi si penjual ya harus betul-betul secara jujur ya dan terbuka ya kan, kalau ingin hasil penjualannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kan karena memang Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW sudah mengatakan wa in shadaqa wa bayyana ya burika lahuma fi bai'ihima. Nah, jadi kalau kedua-duanya itu saling jujur, saling terbuka, ya transparan gitu kan, saling menjelaskan, ya maka akan diberkahi ya jual beli keduanya. Ya. Jadi di sini kita dapati ya penetapan tentang bahwa hukum jual beli al-ghaib ya, barang yang istilahnya tidak di depan mata, tetapi dengan adanya perincian spesifikasi ya itu berada pada asal ya kehalalannya ya. Jadi kepada asal kehalalannya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai di situ ada yang memang ya menyebutkan larangannya ya kan. Nah, cuma di situ kan tadi sudah jelaskan kalau pendapat mazhab Syafi'i ya larangannya alasannya karena itu termasuk gharar katanya. Tapi kan ternyata ya ada tanggapan dan bantahannya ya bahwa itu tidak termasuk gharar. Ya. Jadi masalah terkait dengan apa namanya untuk barang tersebut ya itu bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ada barang yang memang istilahnya tidak bisa dibawa kemana-mana juga gitu. Ada kalau misalnya barangnya berat ya gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana ya kan. Jadi kayak misalnya sales ya, itu sales kulkas misalnya gitu ya. Jadi dia keliling mana ini, dia cuma bawa gambar aja sama spek ya, atau misalkan dia sudah ya istilahnya sudah bawa ininya ya gitu, apa istilahnya brosur-brosur begitu ya. Di situ di brosur tersebut sudah ada spek-spek daripada macam-macam kulkas ya ini. Ya udah tinggal di situ nanti calon pembeli ya tinggal lihat saja, baca ini mau yang mana kan gitu kan. Nah, dia bisa menanyakan lebih jauh ya kepada sales tersebut ya. Ini kelebihannya apa ya. Ya seperti itu sih. Jadi istilahnya sampai betul-betul gamblang udah jelas ya, oke ya bisa kemudian beli. Nanti barang bisa dikirim. Ya, jadi uang di situ bisa akad itu bisa langsung dilakukan saat itu juga misalnya. Ya. Itu apakah istilahnya dengan bisa dengan DP dulu misalkan gitu ya. DP dulu ya. Artinya bisa akad bisa langsung dilakukan saat itu. Ya. Itu. Nanti ketika barang nyampe sisa uang diberi ya, setelah itu diserahkan sisanya. Nah, itu enggak masalah ya. Baik. Nah, selanjutnya gantian mungkin yang lainnya. Jam berapa ini sekarang? Masih sore ya? Ya mudah-mudahan sampai jam 10 lah. Setelah mengetahui ya
Setelah mengetahui bahwa ba'i al-ghaib adalah as-sifat dibolehkan syariat, maka hukum menjual barang yang telah dimiliki oleh pemilik sebelum ditawarkan di situs miliknya hukumnya juga dibolehkan. Ya, jadi istilahnya di situ hukum menjual barang yang telah dimiliki oleh pemilik, ya, itu kan sebelum ditawarkan ke situs miliknya hukumnya juga dibolehkan. Itu kan istilahnya tadi terkait dengan seseorang penjual yang dia sudah memang memiliki barangnya, ya, sudah ready lah barangnya gitu, ada dalam etalasenya, ya, bahasanya begitu. Nah, terus sekarang ke masalah yang berikutnya tentang pemilik situs merupakan wakil atau agen dari pemilik barang. Bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya dia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut untuk atau atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya, maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil yang sama hukumnya dengan pemilik barang. Barang yang akan dijualkannya dipersyaratkan telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil atau agen. Ya, jadi istilahnya ini tentang masalah wakalah, ya, itu dalam jual beli, ya, dan tentunya wakil yang kemudian kita kenal dengan istilah agen ini, ya, jadi itu kan minta istilahnya minta komisi lah ibaratnya, dia di situ meminta komisi yang disepakati di situ tentunya dengan pemilik barang aslinya, ya. Jadi makanya di situ wakalahnya berarti bil ujroh kan gitu, ya. Jadi bukan istilahnya karena kan di sana ada wakalah yang tanpa ujroh, ya, tanpa ada ibaratnya komisi, ya, itu ta'awun semata kan gitu. Dalam banyak hal kan kita kan mewakilkan urusan tertentu kepada seseorang, ya. Nah, orang tersebut nggak dibayar, ya, gitu, ya, tidak minta bayaran lah gitu, ya, dalam hal ini, ya. Biasanya kalau dulu kita masih kecil suka disuruh beli sesuatu oleh orang tua, kita minta komisi, minta tips, ya, ya. Baik, jadi tentang masalah wakalah ini dari kecil sudah diajarin sebenarnya sama orang tua kita, ya. Wakalah bil ujroh. Baik. Terus berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, aku hendak pergi menuju Khaybar. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Aku berkata, aku ingin pergi ke Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila taita wakili fakhudh minhu khamsata asyara wasqan fa in ibtagha minka ayah fadh yadaka ala tarkuwatihi." Nah, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ambillah darinya 15 wasak kurma. Bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Hadis riwayat Abu Daud menurut Ibnu Hajar, syarat hadis ini hasan. Ya, jadi ini yang dijadikan sebagai dalil, ya, gitu, terkait dengan di situ adanya masalah keagenan, ya, tentang masalah wakalah, ya. Salah satu di sini yang diceritakan, ya, oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana di situ ia berkata bahwasanya beliau, ya, yakni Jabir ingin pergi menuju Khaybar. Lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW dan setelah menyampaikan salam, ya, kemudian memberitahukan kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya ingin pergi ke Khaybar. Ya, lalu Nabi SAW di situ berkata, ya, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ya, itu. Jadi beliau di sana punya wakil, ya, di Khaybar, ya. Bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ambillah darinya 15 wasak kurma. Ya, jadi satu wasak itu, ya,
di situ disebutkan ya adalah 60 sok. Satu wasak ya 60 sok. Dan satu sok di situ ya kalau dengan ukuran yang kemudian yang dianggap selamat itu kan 3 kilo ya. Itu satu soknya itu. Jadi berarti di situ satu wasak itu 60 sok dikali 3 ya. Itu jadi kan berarti berapa tuh? 180 kilo ya. Ya. Nah, dikali 15 lagi. Ya. Berapa tuh? Ayo, sing biasa dagang. 2.700. Ternyata para ulama ini berbeda pendapat juga ternyata. Ngitung-ngitungnya nih. Berapa? 2.700 kilo. Ya. Ya, anggap aja benar begitu ya. Baik. Ya, lalu kemudian bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, ya karena sekarang kan Jabir ya, di situ kan berarti diutus oleh Nabi SAW ya menjadi wakil juga ya untuk mengambil itu, mengambil 15 wasak korma tersebut, ya. Maka di situ Nabi mengatakan bila dia ya yang orang yang ada di Khaybar tersebut minta bukti ya bahwa engkau adalah wakilku, maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Ya. Itu istilahnya kode. Ya. Istilahnya kan apa namanya tuh? Biasanya kalau iya, maksudnya kalau pas lagi zaman-zaman perang gitu kan ada sandi ya, sebagai sandi gitu. Jadi di mana orang tersebut tahu kalau itu dengan cara seperti itu berarti oh benar itu wakilnya, ini utusan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi maka letakkanlah tanganmu di atas ya tulang bawah lehernya. Ya, jadi hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang. Ya, jadi ibaratnya kan itu kurma tersebut ya artinya itu haknya Rasulullah SAW, maksudnya itu miliknya Rasulullah SAW yang minta diambilkan oleh Jabir. Ya cuman kan di sini tidak disebutkan tentang bahwa Jabir itu dapat imbalan, ya, dapat ujrah kan tidak. Tapi maksudnya di situ secara umum, ya ini adalah dalil ya tentang masalah syariat pensyariatan masalah wakalah, ya. Ketika memang seseorang si pemilik barang, ya, atau yang punya hak di situ tidak berhalangan lah istilahnya, berhalangan sehingga di situ dia harus mewakilkannya kepada yang lain. Baik. Sebenarnya masih ada satu poin lagi di sini, cuman ini sudah cukup malam. Ya, jadi kita tunda ya untuk yang berkaitan dengan pemilik situs yang belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai wakil. Ya, jadi kalau sebagai wakil kan sudah jelas ya. Jadi sudah ada kesepakatan lah itu dia dengan pemilik barang kan gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk istilahnya dia menampilkan barang punya orang gitu kan. Belum ada kesepakatan apa-apa dengan pemilik barangnya. Gitu. Nah, ini kan nggak benar kan gitu. Karena nanti masuknya ke dalam wilayah nanti ya secara umum yang akan kita ketahui dari penjelasan berikutnya ya. Apa yang pernah Nabi katakan kepada salah seorang saat itu ya, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu barang yang bukan milikmu. Ya, tanpa seizin pemiliknya. Gitu. Ya, tanpa seizin pemiliknya. Nah, jadi kalau sebagai wakil di situ kita dapatkan penjelasan ya. Kan tadi disebutkan dia berhak mendapatkan komisi. Komisi itu kan sekarang disebutnya fee ya. Itu kan ya ujroh lah ya disebutnya ujroh, jadi dapat imbalan. Nah, cuman di situ kan nanti apakah si agen ya tersebut berhak untuk merubah harga atau bagaimana kan gitu, itu nanti kan bisa saja ada ya, ini dalam ini kita akan coba kembangkan nanti ya pembahasannya ya, karena kalau dia agen kan sebenarnya seharusnya tidak boleh merubah harga aslinya ya. Karena kan dia hanya wakil, gitu. Ya, kalau dia di situ ingin merubah harga harus asalnya dengan persetujuan daripada si pemilik
ya pemilik barang. Gitu. Asalnya seperti itu. Ya, karena kan bisa jadi dengan dia misalnya menaikkan barang, ya, menaikkan harga si agen, jadi barangnya nggak laku-laku. Ya, tanpa persetujuan si pemilik barang, ya, dia merubah, ya, menaikkan harga barangnya, nggak laku-laku. Ya, maka ditanya, kenapa? Lah, kamu jual berapa emangnya? Ya, kan bisa mungkin nantinya si penjual barangnya bisa kecewa kan gitu ya, bisa aja kan seperti itu. Ya, nah ala kulli hal, kalau misalkan di situ dia statusnya kayak misalnya model resellernya itu reseller dalam ini dia membeli dulu barangnya, ya, dari distributor misalkan gitu ya, atau dari produsen, ya, dia beli dulu barangnya, ya, itu baru dia jual. Nah itu kan istilahnya menjual kembali barang milik orang tapi sudah dia miliki dulu, ya kan. Itu kembali nanti pembahasannya seperti yang sudah disebutkan, ya, itu. Jadi pemilik situs telah memiliki barang yang ditampilkan, ya, walaupun itu bukan hasil produksi dia kan gitu, itu milik produsen lain tapi dia beli, ya, beli dari produsen lain kemudian ya dia miliki baru dia jual. Nah itu kan gak ada masalah kalau seperti itu. Nah jadi masalah wakalah ini nanti, ya, tentunya barangkali nanti ada pengembangan pembahasan, ya, setelah ini, karena ini waktu kita sudah jam 10, ya, mungkin dicukupkan dulu sampai di situ. Nah, mangga mungkin. Kan kita kan berjual beli online gitu ya. Ya. Kemudian barang itu ternyata tidak jadi dikirim, akhirnya transaksinya batal statusnya. Cuman itu uangnya itu tidak dikembalikan ke rekening kita pemilik yang transfer. Cuman uangnya hanya disimpan di lokernya, itu lokernya apa namanya, Tokopedia misalkan. Di loker Tokopedia. Misalnya, sehingga ya. kita Marketplace. harus transaksi kan. Sehingga kita harus beli lagi barang yang seharga uang itu gitu. Sedangkan yang barang akan kita beli spesifikasi udah nggak ada. Jadi terpaksa kita itu ada ini nggak ketentuannya bahwa itu kita bisa klaim? Ada nggak? Bisa kan? Bisa. Jadi itu memang makanya itu perlu kita tahu juga, ya. Kan bisa saja begini, bisa saja setiap itu apa sih namanya tuh? Kalau yang model-model gitu tuh? Apa? Bukan. Enggak, maksudnya apa istilahnya platform, ya, tadi itu kayak Tokopedia, Bukalapak gitu kan, itu kan istilahnya kan yang dalam ini dia menyediakan, ya, gitu kan, ruang kan gitu ya istilahnya, ya, ibaratnya kayak menyediakan apa, kayak kalau di itu tuh stand lah gitu kan, ya, untuk para pelapak, ya, gitu. Nah, ketika di situ memang kemudian ternyata barang tersebut tidak dikirim, kan itu kan sudah ada ketentuannya tuh. Ya, jika barang tidak dikirim oleh si pelapak dalam jangka waktu sekian, ya, maka batal kan gitu kan. Udah batal. Jadi uang tidak akan diinikan ke si pelapak kan begitu ya. Ya, tidak akan istilahnya dikirimkan ataupun disetorkan ke pelapaknya. Ya, sehingga tersimpanlah di sana. Apa sih namanya, disimpannya di mana tuh? Bukan, disebutnya apa itu? Dompet, ya, dompet lah katakan, ya, istilahnya dompet digital di situ. Nah, itu kan ada ketentuannya, ya. Dilihat aja, dibaca setiap tadi itu, setiap platform tersebut, apakah dia itu memang bisa mengklaim, ya, apa bisa diklaim gitu kan istilahnya. Ya, udah, kalau kita mau mengklaimnya, ya, kalau di situ ada ketentuan boleh diklaim istilahnya di situ kan, ya udah kita klaim aja, ya, supaya dikembalikan ke rekening kita, gitu. Nah, saya nggak tahu apakah semua platform itu begitu, ya, ada memang istilahnya memiliki ketentuan bahwa itu bisa diklaim, ya. Kalau misalkan ternyata nggak bisa diklaim, wah ini, ya, repot kan gitu. Ini berarti, ya, iya, bisa. Berarti rata-rata semuanya sudah memang begitu, ya.
Saya terus terang aja, saya sendiri hanya tahu satu aja paling yang saya tahu lah. Gitu, dari platform ada itu memang punya ketentuan, memang itu bisa diklaim. Tapi karena saking banyaknya platform, saya ya apa namanya, kadang-kadang kan kita nggak familiar juga ya. Kadang masing-masing platform itu punya ya cara-cara ini sendirilah gitu kan. Kadang-kadang agak sedikit ribet ini begitu mungkin bagi sebagian orang. Yang ada yang mungkin sudah familiar ya dia pakainya itu aja begitu kan. Nah, jadi memang istilahnya di situ ada ya cara-caranya itu kan, cara untuk mengklaimnya itu bagaimana, itu dibaca aja. Itu. Nah, karena itu kan haknya kita ya, istilahnya kita mau beli lagi ya barang di situ ataukah tidak kan terserah kita. Ya, itu kan haknya kita. Jadi memang harusnya memang ya mereka menyediakan itu ya, menyediakan istilahnya klaim untuk istilahnya di refund itu. Kalau misalkan enggak ya berarti istilahnya mereka punya masalah kan gitu. Kalau misalnya mereka tidak menyediakan ketentuan refund tersebut ya berarti mereka dalam masalah itu. Ya, mau ngambil haknya orang kan gitu kan. Ya, ada semacam pemaksaan ya gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh ya. Kalau ada pemaksaan seperti itu kan. Nah, baik. Ya. Wakil tadi itu menaikkan harga ya. Itu atas persetujuan penjual. Itu asalnya boleh tidak ya? Boleh kalau ada izin. Iya. Jadi kalau misalkan di situ ada izin boleh. Ya, nggak ada masalah. Terus konsumen suruh ngambil sendiri barangnya di penjual. Itu tuh. Bagaimana? Si Ke penjual bukan ke si agen. bukan. Nggak ada masalah kalau dia agen ya. Jadi istilahnya nggak ada masalah kalau dia cuma sekedar agen, walaupun istilahnya dari sisi itu nggak punya barang. iya kan wakil kan dia kan asalnya ya gitu kan, asalnya itu bahwa yang namanya agen itu dia akan mendapatkan komisi gitu ya dari istilahnya di situ si penjual atau si pemilik barang aslinya. Nah, kalau misalkan kemudian dia mau menaikkan harga ya istilahnya harus diizin daripada si penjual ya. Nah, itu nanti kan harusnya sudah ada kesepakatan juga gitu, nanti kelebih istilahnya tambahan daripada harga tersebut ya itu ya diminta itu tambahan anggap aja itu seperti tambahan komisi gitu bagi si wakil tersebut ya gitu. Itu berlaku untuk jasa juga ya, Jasa pembuatan spanduk. Kalau tadi kan barang, kalau jasa pembuatan spanduk hampir sama ya. wakil Wakil. ya, seperti apa coba gambarannya dulu? Contoh gambarannya, saya punya wakil, dia tuh bisa masalin spanduk. Ya, dia jadi wakil agen lah gitu ya. Tapi untuk akad harga itu saya udah sepakat sama si wakil saya. Terus dia menaikkan harga. Izin nggak? Izin sama saya. Izin. Iya. Ya boleh kalau udah izin. Itu boleh ya? Iya. Iya. Terus simpan. Berarti kan intinya sih ketika dia menaikkan harga tuh dia pengen minta tambahan kan gitu kan, ada tambahan istilahnya. Setelah itu dia izin. Iya. Mas, ini saya udah kasih tahu ke konsumen harganya sekian. Iya. Nanti kalau konsumen ini ngambil ke percetakan, Iya. bilang kamu terima aja uangnya sekian, nanti Iya. bisa duitnya kembalikan ke saya. Iya. Wakil saya itu gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya udah izin nggak masalah. Kalau udah izin ya Bapak. Iya, nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Ustaz, kalau agennya itu karyawan perusahaan lain gimana Ustaz? Ini Mas Hanafi. Hanafi mah. Percetakan. Dia punya percetakan nih. Dia mau masuk nih. Dia ngangkat agennya karyawan rumah sakit Permata. Terus belinya buat rumah sakit Permata itu gimana? Boleh nggak? Itu kan berarti ada kepentingan nantinya. Itu masalahnya di situ. Jadi ketika ya ada konflik interest ya istilahnya, dan itu bisa menimbulkan fitnah ya di situ masalahnya. Jadi kalau
ibaratnya tuh pihak rumah sakit tersebut istilahnya kan belinya melalui agennya Mas Hanafi yang padahal dia adalah karyawannya rumah sakit tersebut, ya, wong dalem itu. Iya, jadi ini yang masalahnya di situ, yang ada konflik interest itu kita mungkin perlu kembangkan lagi ya istilahnya. Mungkin saya tidak bisa memastikan juga ya apakah yang semacam itu betul-betul dilarang ya. Ya nanti mungkin kita coba diskusikan lagi lah ya pada kesempatan mendatang, karena ya secara umum sih memang itu bisa menimbulkan konflik interest ya. Dan itu tidak saya lakukan. Aman berarti. Iya. Kalau nggak dibayar, kayaknya nggak pakai syafaat gitu ya. Kalau misalkan gimana? Nggak mungkin kalau nggak dibayar gitu saja. Iya. Kalau misalkan dianya wakalah bidunil ujroh ya tanpa ada komisi mungkin nggak ada masalah. Gitu. Iya. Anak sendiri pun Ya itu dia, makanya kan itu konflik interestnya di situ ya, istilahnya ada konflik kepentingan lah, itu yang dikhawatirkan nantinya ya ada sisi-sisi lain, sisi benarnya yang mungkin apa sih? Ya itu tadi masalah terkait dengan mempermainkan harga gitu kan, sehingga mungkin pihak rumah sakit bisa kong-kalingkong dengan si ini gitu kan. Sementara mungkin istilahnya dia mungkin laporannya ke atasnya begini, ya, itu bisa aja terjadi kan. Ya, ada potensi seperti itu ya. Nah, artinya bisa saja di situ bukan terkait dengan masalah wakalahnya itu sendiri kan gitu, tapi sisi-sisi yang lainnya. Ya, sisi-sisi yang lainnya lah gitu dalam muamalah tersebut. Gitu. Jadi itu akan khawatirnya akan membuka potensi tadi ya, ada peluang-peluang peluang-peluang itu ya, istilahnya kan kita tahulah peluang-peluang korupsi, peluang-peluang apalah gitu. Jadi sisi-sisi seperti itu yang kita khawatirkan ya. Tapi wallah alam nanti kita coba ya, atau mungkin saya bisa tanyakan lagi kepada atau seseorang yang bisa lebih paham tentang masalah tersebut ya. Gitu. Ya karena memang itu ya di beberapa tempat terjadilah gitu. Itu di beberapa tempat ya terjadi. Ya, di lembaga pendidikan misalkan gitu, biasanya kalau lembaga pendidikan tuh buku ya biasanya gitu. Ya. Misalnya saya gak nyebutin loh. cuman global aja buku misalnya. Gitu. Jadi ada agen wakilnya itu dia adalah misalnya ya karyawan di lembaga pendidikan tersebut ya, misalnya. Nah ini ya, jadi hal-hal yang semacam itu kan, itu yang kadang-kadang ya kita tadi khawatirnya ada pintu-pintu ya istilahnya yang kita tidak inginkan terbuka, padahal kan kita punya kaidah sadud daroe ya. Ya jangan sampai hal yang semacam itu membuka peluang-peluang yang menyimpang ya begitu. Ya. Itu kaitan dengan masalah instansinya itu, maksudnya di kelembagaan tersebut. Ya. Itu tidak semata-mata dari sisi masalah ya tadi masalah wakalah ya. Ya, wallah alam ya, nanti itu mungkin kita akan coba kembangkan lagi ya, atau kita diskusikan lagi pada kesempatan mendatang. Kita cari dulu ya lebih detailnya seperti apa yang semacam itu ya. Pada kesempatan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa bahas. Baik, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.